Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rahma dengan NIM 23233022, Prodi Manajemen Pajak. Baik, di sini saya akan membuat video UTS komputer perpajakan. Eh, Soalnya yaitu seorang karyawan yang bekerja di perusahaan komputer di Indonesia menerima pendapatan sebesar 13 juta per bulan. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar 2,3 juta, jabatan per tahun 5 juta. Karyawan tersebut sudah menikah dan memiliki 2 anak, sementara istrinya tidak bekerja. Nah, disuruhnya hitung PPh 21 terutang. Di di sini saya sudah bikinkan tabelnya agar lebih mempersingkat video yang terdiri dari bulan, gaji pokok, tunjangan, THR, bonus, premi JKK dan JKM, penghasilan bruto, per bulanan kategori, dan PPh pasal 21-nya. Kenapa di sini 13 juta? Karena di soalnya sudah dituliskan sebesar 13 juta per bulannya. Nah, berarti per tahun. Jadi 13 juta ini sampai Desember tetap. Nah, kenapa tunjangannya tidak ada, THR dan bonus premi JKK-nya tidak ada? Karena di soal emang tidak ada tunjangan THR, bonus, dan premi JKK-nya. Nah, untuk mencari hasil penghasilan dari bruto ini, yaitu gaji pokok dikali premi JKK. Tapi premi JKK-nya kebetulan tidak ada, berarti penghasilan brutonya tetap 13 juta. Nah, kenapa bulanan kategorinya 4%? Karena ini sudah ketentuannya. Nah, kenapa PPh pasal 21? Kenapa jadinya PPh pasal 21-nya? Yaitu penghasilan bruto dikali dengan per bulanan 4% ini. Nah, maka dapatlah hasil dari PPh pasal 21 itu sebesar 520 520.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari penghasilan bruto setahunnya. Kenapa dapat 156 juta? Karena eh, gaji pokok ini ditambahkan dari bulan Januari sampai Desember. Nah, dapat hasil 156 juta. Nah, pengurangannya itu terdiri dari biaya jabatan setahun. Kenapa 5 juta? Karena sudah ketentuan dari soalnya bahwa biaya jabatan setahun itu 5 juta. Iuran pensiun setahunnya juga sudah dituliskan di soal 2,3. Nah, kita akan mencari penghasilan neto setahunnya nih. Kenapa dapat 148.700 hasil dari tambahan penghasilan bruto setahun dikurang biaya jabatan setahun dikurang iuran setahun, maka dapat hasilnya 148.700. Nah, untuk biaya pajak sendiri ini kenapa 54 juta? Dan kenapa tambahan untuk menikah? Kenapa 54 juta untuk wajib pajak sendiri itu? Karena itu sudah ketentuannya. Tambahan untuk menikahnya nih, kenapa 45 juta? Karena juga itu sudah rumusnya. Nah, tambahan untuk 2 tanggungan, kenapa 9 juta? Karena itu juga sudah, karena tambahan untuk menikah ini dikali 2 karena sudah memiliki 2 tanggungan dan ditanggung tuh cuma 1 anak. Jadi dapat hasilnya 9 juta. Nah, untuk mencari hasilnya kita akan menambahkan eh, untuk wajib pajak sendiri ditambah dengan tambahan untuk menikah dan tambahan untuk 2 tanggungan. Jadi dapatnya hasilnya 67.500. Nah, penghasilan pajak setahunnya itu dapat 81.200, hasilnya itu dari penghasilan neto setahun dikurang dengan jumlah
jumlah penghasilan itu setahun yang ini. Dapat hasilnya 81.200.000. Nah, kenapa ini dapat 3 juta? Karena 50% itu dikali 60 juta. 60 juta ini sudah merupakan rumusnya. Dapat hasilnya sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencari penghasilan kena pajak per tahunnya yang 15%-nya. 15% ini dikali 81.200.200 ini dikurang 60. Kenapa 60? Karena 60 ini sudah ketentuannya. Nah, maka dari itu dapatlah hasil pajak PPh pasal 21-nya sebesar 6.180.000. Hasilnya dari 3 juta ini ditambah 3.180 ini. Nah, PPh yang dipotong hingga 25 November 2025 yaitu 5.720. Hasilnya dari tambahan PPh pasal 21 yang di tabel ini tadi, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, PPh pasal 21 harus dipotong pada Desember yaitu 460.000. Hasilnya dari pajak PPh 21 ini dikurang dengan 5.720. Nah, jadi ketentuannya PPh pasal 21-nya itu 21-nya itu lebih bayar. Nah, soal kedua yaitu PPh pasal 22. Yaitu soalnya yang ini PT Adi Pratama Komputer mempunyai API dan memiliki NPWP berkedudukan di jalan raya, pengimpor barang sebesar 10 unit seharga 100 juta atas barang impor BKP tersebut dikenai biaya sebesar 5%, biaya masuk sebesar 10%, biaya masuk tambahan sebesar 2,5% yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, perhitungannya tuh perhitungannya terdiri dari beberapa tabel, yaitu perhitungan nilai. Nah, harga fakturnya ini kan 100 juta, karena ini merupakan sesuai dari soal tadi. Biaya asuransinya kan tidak ada. Jadi, di sini kan rumus kalau mencari nilai impor tuh ada nilainya CIR, yaitu kalau hitungannya A ditambah B tambah C, dapat hasilnya 100 juta karena biaya asuransi dan biaya angkutnya ini tidak ada. Nah, kenapa ini 10%? Karena ini sudah ketentuan dari soalnya. Nah, 100% ini dikali dengan 10% dapatlah hasilnya 10 juta. Nah, selanjutnya yaitu 10 juta ini dikali dengan 15% biaya masuk tambahannya dapat 1.500.000. Nah, nilai impornya yaitu CIF tambah D tambah E berarti 100 juta ditambah 10 juta ditambah 1.500.000 dapat hasilnya 111.500.000. Nah, kemudian dapat yaitu biaya penyimpanannya. Biaya penyimpanannya tuh dapat dari hasil 100 juta ini dikali 15% dapatlah 5 juta. Nah, kemudian 11 juta ini dikali dari 11 juta 11 juta 111.500 dikali 10% dapat 11.150. Nah, perhitungan PPh-nya 2,5 itu sudah ketentuan. Nah, nilai impornya tadi kan sebesar 111.500 dikali 2,5 dapat hasilnya 2.787.500 rupiah. Nah, begitu juga dengan nilai impor.
Kan nilai begitu juga dengan tarif yang ini. Tanpa API, nilai impornya kan 111.500.000 dikali 7,5 dapat hasilnya 8.362.500 rupiah. Nah, ini contoh perhitungan PPh pasal 22. Nah, selanjutnya itu PPh pasal 23. Soalnya PT Makmur Jaya merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan. PT Makmur Jaya mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja Sapam sebanyak 20 orang. Tenaga kerja Sapam tersebut tetap merupakan pegawai PT Makmur Jaya dalam bentuk kontrak. Disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Makmur Jaya terdiri dari gaji untuk 20 orang sebesar 20 juta. Ketidakseimbangan atas jasa penyediaan Sapam per bulan sebesar 2 juta. Berapa besar PPh 23 yang harus dipotong? Nah, caranya itu kan gaji untuk 20 orang Sapam sebesar 20 juta. Nah, bukan objek dari PPh, imbalan dan jasa Sapam itu kan sebesar 2 juta. DPP-nya dan adanya DPP. Tarifnya itu 2% karena itu sudah merupakan ketentuan. Nah, dari mana dapat hasil 40.000 ini? Dari imbalan jasa penyedia Sapam dikali 2%. Dapatlah hasilnya 40.000. Nah, itu beberapa soal yang dari PPh pasal 21, 22, 23. Nah, sekian video UTS dari saya. Saya Syarahma. Ada kekurangan, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.